Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perbandingan, yaitu ada di kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Yang pertama adalah pengertian perbandingan atau rasio. Nah, perbandingan atau rasio itu adalah membandingkan dua buah objek dengan satuan sejenis. Contohnya begini, ada Bani dan Budi. Nah, kita akan membandingkan dua buah objeknya yang sejenis. Kalau tinggi badan kita bandingkan dengan berat badan, itu berarti bukan sejenis. Kemudian yang sejenis adalah kita bandingkan tinggi badan Bani dengan tinggi badan Budi. Nah, ini namanya perbandingan. Berat badan Bani dengan berat badan Budi, ini juga bisa dikatakan perbandingan. Hal yang perlu anak-anak ingat adalah hasil bagi keduanya harus dalam bentuk paling sederhana. Contoh kasusnya, misal tinggi Bani itu 180 cm. Kemudian tinggi badan Budi itu adalah 90 cm. Nah, perbandingan yang dibuat adalah karena Bani terlebih dahulu yang disebut, maka tinggi badan Bani dulu yang kita tulis 180, kemudian dibandingkan dengan tinggi badan Budi 90. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10, maka coret 0 di belakang, coret juga 0 di belakang 90, maka jadi 18 banding 9. Apakah ini sudah paling sederhana? Belum. Maka keduanya kita bagi dengan 9. 18 dibagi 9 hasilnya 2, 9 dibagi 9 hasilnya 1. Maka perbandingan tinggi badan Bani dengan tinggi badan Budi adalah 2 banding 1, atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan 2 banding 1. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang perbandingan dua besaran sejenis. Contohnya adalah perbandingan berat ikan gurame 25 kg dan ikan patin 50 kg adalah, nah kita disuruh cari nih perbandingan antara gurame dan ikan patin. Di sini sama-sama tentang berat ya. Kita bisa lihat di sini kilogram, di sini juga kilogram. Maka ini adalah perbandingan sejenis. Nah, tadi karena gurame duluan yang disebut, maka gurame dulu yang kita tulis 25 dibanding ikan patin 50 kg. Sama-sama kita sederhanakan. Kita bagi 5, 25 dibagi 5 hasilnya 5. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Dan ternyata 5 banding 10 ini adalah bukan paling sederhana. Maka harus kita cari lagi, bisa dibagi berapa ya? Nah, bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Maka hasil perbandingannya adalah 1 banding 2, atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan 1 banding 2. Begitu. Selanjutnya, tentang perbandingan dua besaran berbeda. Contohnya, motor P mampu menempuh jarak 5 km menggunakan 1 liter bensin. Nah, di sini kita lihat. Di sini dibahas jarak, tapi di sini dibahas liter. Berarti ini beda. Oke, kita tulisnya 5 km banding 1 liter. 5 bagi 1, 5 km per liter. Kita tulis aja di belakangnya. Begitu. Selanjutnya yang kedua, motor Ki mampu menempuh jarak 14 km menggunakan 2 liter bensin. Kita tulis 14 km per 2 liter sama dengan, nah 14 dibagi 2 berapa? 7, iya 7 km per liter. Kita tinggal ikuti aja satuan yang ada di belakang sini. Begitu.
Selanjutnya ada lagi perbandingan senilai. Pengertiannya, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Jadi sama-sama bertambah ya. Contoh kasusnya, misalnya begini. Kamu membeli pensil seharga satu buahnya itu 3.000. Kemudian kalau kamu membeli 2 pensil, maka harganya jadi 6.000. Kalau pensilnya bertambah, berarti harganya ikut bertambah. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kita langsung ke contoh berikutnya. Harga 3 kg gula pasir itu 48.000. Berapakah harga 6 kg gula pasir? Nah, dari sini aja bisa kita lihat nih. Kalau nanti kita beli 6 kg, berarti harganya naik juga. Itu berarti perbandingan senilai. Cara yang pertama ya, harga 3 kg gula pasir aja itu 48.000. Kemudian kita cari per 1 kilogramnya dulu. Nah, ini untuk cara yang pertama ya. Kita cari per 1 kilogramnya berapa harganya. Berarti 48.000 kita bagi dengan 3 kg. Maka 1 kilogramnya harganya 16.000. Nah, yang ditanyakan adalah 6 kg. Berapa harganya? Harga 6 kg gula pasir itu berarti 6 dikali harga persatuan kilogram. Harga persatuan gula pasir per 1 kilograman gula pasir. Berarti 6 dikali 16.000 sama dengan 96.000. Begitu. Nah, cara yang kedua, kita buat seperti tabel berikut. Berat dalam bentuk kilogram kita masukkan ke dalam tabelnya sesuai dengan satuannya. Di sini 3 kg, kemudian ditanyakan 6 kg. Kemudian yang sebelahnya itu harga. Tadi 3 kg itu harganya 48.000. Kalau 6 kg gula pasir berapa? Berarti ini masih tanda tanya. Kita tulis dalam bentuk pecahan 3/6. Kita tulis sama dengan 48.000 per X. X ini berarti adalah harga yang belum kita ketahui. Kita misalkan dengan X. Kemudian kita kali silang. Nah, 3 dikali X, 3X. Kemudian kita kali silang lagi. Ya, 6 dikali 48.000 hasilnya 288.000. Kalau kita mau mencari nilai X-nya, berarti X-nya harus sendirian, 3-nya harus kita ilangin. Berarti supaya 3-nya hilang atau berubah menjadi 1, berarti 3 dibagi 3. Nah, kalau di sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanannya sama dengan ini harus dibagi 3 juga. 3 bagi 3 itu adalah 1. Karena 1 itu nempel sama variabel, maka angka 1 tidak usah kita tulis, hanya X saja. Kemudian 288.000 kita bagi 3, hasilnya 96.000. Sama kan? Cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Tinggal kalian mau menggunakan cara 1 boleh, menggunakan cara 2 juga boleh. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Pengertiannya, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Kalau yang senilai tadi, yang salah satunya bertambah, maka yang lain juga ikut bertambah. Nah, beda ya berarti ya. Contohnya begini. Kita perhatikan contoh kasusnya. 6 pekerja bisa menyelesaikan pembuatan rumah selama 45 hari. Maka, jika ingin diselesaikan dalam 30 hari, berapa pekerja ini perlukan? Kita lihat di sini 6 pekerja untuk 45 hari. Nah, yang ditanyakan supaya harinya itu tidak terlalu lama atau dikurangi jadi 30 hari saja, maka pekerjanya akan berkurang atau akan bertambah. Nah, karena ini berkurang harinya, maka pekerjanya akan bertambah begitu.
Baik, kita buat tabelnya. Ini tabel untuk pekerja. 6 pekerja harinya itu 45 hari. Terus berapa pekerja yang dibutuhkan apabila waktu untuk menyelesaikannya hanya 30 hari? Yang tanda tanya ini kita ubah jadi X. Nah, 6 banding X sama dengan 45 banding 30. Cara penulisan seperti ini bukan berbalik nilai, tapi senilai. Nah, kalau berbalik nilai, 30-nya kita balik dengan 45. 30 ditaruh di atas, 45 ditaruh di bawah. 6 banding X sama dengan 30 banding 45. Nah, dari sini baru bisa kita kalikan silang. Boleh kita kalikan silang yang X-nya dulu. X dikali 30 berarti 30X. Kemudian 6 dikali 45 hasilnya 270. Oke, kembali lagi kita akan mencari X. Maka X ini tidak boleh ada angka yang terlihat yang menempel pada X selain angka 1. Maka 30 dibagi berapa supaya jadi 1? Ya, 30 dibagi 30. Nah, untuk ruas sebelah sini kalau dibagi 30, maka ruas sebelah kanan sama dengannya ini harus dibagi juga dengan 30. 270 dibagi 30, kita coret nolnya. Karena sama-sama mempunyai nolnya ada 1. Coret satu-satu. Kemudian sisanya 27 dibagi 3. Ini udah jadi 1 ya di sini ya. 1X, tapi karena angka 1 tidak usah ditulis maka hanya X saja. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Maka yang diperlukan agar waktu yang diselesaikan adalah 30 hari, yang dibutuhkan adalah 9 pekerja. Begitu. Kita lihat di sini awalnya 6 kan? Tapi dia jadi bertambah.